Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawil ala wa sallallahu ila abdillah wa mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tayyibin wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat ke 130. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Juga boleh ya, diwasal boleh, diwakaf boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu lan ora keting, wa may yarghabu lan ora keting amillati saking agamane, amillati saking agamane Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ilaman angin kejaba wong, ilaman angin kejaba wong safiha kang bodho sapa man, safiha kang bodho sapa man nafsahu ing awake man. Walaqad lan yakti teman-teman istofaina milih sapa ingsun hu ing bani ing Nabi Ibrahim, hu ing Nabi Ibrahim fid dunya ing dalem dunya. Wa inna lan stune Nabi Ibrahim, wa inna lan stune Nabi Ibrahim fil akhirati ing dalem akhirat lamina iku lamina sholihin, yakti golongane wong-wong kang padha saleh kabeh. Yakti golongane wong-wong kang padha saleh kabeh. Wa idz qala idz qala ilinga nalika ngendika, idz qala nalika ilinga nalika ngendika lahu maring Nabi Ibrahim sapa rabbuhu pangerane Nabi Ibrahim aslim nundu sira
Kala matur sapa Nabi Ibrahim, aslam tu nunduk sapa ingsun, aslam tu nunduk sapa ingsun di Rabbil alamin maring pangeran, di Rabbi maring pangeran, di Rabbi maring pangeran al alamina kang mengerani wong alam kabeh, al alamina kang mengerani wong alam kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim. Langsung terangane ndak usah dene. Wong Yahudi lan Nasrani iku padha apa itu? Rebutan. Padha rebutan nglebokake Nabi Ibrahim apa itu? Bahwasane Nabi Ibrahim iku dadi penghulune agamane Yahudi utawa Nasrani. Jadi wong Yahudi lan Nasrani iku do rebutan. Bahasane iki lho, Nabi Ibrahim ki pengikutnya Nabi Musa atau pengikutnya agamanya Nabi Musa. Begitu pula sebaliknya, orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu pengikut dari agamanya Nabi Isa alaihi salam. Jadi tindak tanduk turune Nabi kabeh iku saka Nabi Ibrahim iku dikira melune nunduki nome Nabi Musa utawa Nabi Isa iku wong Yahudi. Akan tetapi nanggon ngono kabeh kuwi mau sebaliknya, mereka ini sebenarnya tidak membenci Nabi Ibrahim, akan tetapi malah membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Mereka ini semua tidak membenci agamanya Nabi Ibrahim, akan tetapi mereka semua ini mengikuti agamanya Nabi Ibrahim hanya karena pengen Nabi terakhir itu turun kepada keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ternyata tidak. Nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari Nabi Ismail, sama dengan anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi beda. Oh, ternyata Nabi Ismail itu menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu al-akhiratu laminas shalihin. Terus diterangkan, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Ibrahim ini bukan pengikutnya Nabi Musa atau mengikuti agamanya Nabi Musa atau mengikuti agamanya Nabi. Maksudnya mereka itu agamanya Nabi Musa itu bukan berarti Nabi Musa punya agama sendiri, tidak. Akan tetapi Nabi Musa ini, mereka mengatakan bahwa Nabi Musa ini agamanya Yahudi. Mereka mengatakan bahwa Nabi Musa itu agamanya Yahudi. Salah. Nabi Musa ya Islam.
Karena kemarin sudah disebutkan Rabbana ba'as fihim yang pertama doa kemarin Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi kedua atau menjadi seorang muslim dan keturunan Nabi Ibrahim. Termasuk siapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka semua muslim karena termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Mereka semuanya anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang paling mulia di dunia maupun di akhirat. Dan mereka berdua adalah dari golongan orang-orang soleh. Jadi anak keturunan Nabi Ibrahim orang-orang soleh, orang-orang baik. Bahkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah supaya anak keturunan Nabi Ibrahim ini menjadi rasul yang menyampaikan ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mereka semua ini menundukkan agamanya, menundukkan dirinya kepada Islam. Qala aslamtu lirabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim pun berkata bahwasanya aku tunduk kepada Islam, maka selamat. Jadi orang-orang yang tunduk kepada Islam, orang-orang yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan semesta alam, lirabbil alamin, maka dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak mau. Lebih-lebih sekarang ini lagi marah itu paham komunis, paham PKI itu, paham yang yang mereka tidak ingin adanya Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak ada. Itu di komunis. Ada enggak? Kita sering melihat orang yang tidak beragama, orang yang tidak beragama. Maka jangan sampai kita mengikuti atau mengikuti jalan orang-orang yang tidak beragama. Kita diberi agama oleh Allah, kita diberi tuntunan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, supaya kita selamat dari fitnah dunia, selamat dari godaan dunia. Maka kita pakai itu. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa nasa wa laqad istafana bid dunya wa akhirin wa yadhkara lahu rabbuhu aslim. Disuruh bertunduk pada Islam. Maka dengan Islam insyaallah kita selamat. Kenapa hanya Islam? Inna dina indallahil Islam. Karena agama di sisi Allah itu hanya Islam, tidak ada yang lain. Kalau pluralisme itu ada model pluralisme, itu menggabungkan agama menjadi satu. Kita itu agama samawi. Salah. Mereka mengatakan agama samawi. Kenapa agama samawi? Sama-sama agamanya dari anak keturunan Nabi
Ibrahim. Itu salah, tidak boleh. Nabi Ibrahim agamanya Islam. Nabi Musa agamanya Islam. Nabi Musa Isa agamanya Islam. Nabi Muhammad SAW agamanya Islam. Menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan agama. Agama disempurnakan lagi, enggak. Islam itu sudah dibawa dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Tapi di situ memang ada beberapa tidak mengatakan di situ Islam. Ikutlah menyembah Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat. Bahkan ada beberapa dalil yang lain mengatakan ada yang menyampaikan agama Islam. Kan gitu. Jadi maka hati-hati kalau ada yang bilang agama di dunia ini sama, semua mengajarkan kebaikan. Benar, Buddha tidak pernah mengajarkan kejelekan, tapi ada beberapa syariat, aturan dalam agama yang di situ tidak sesempurna syariat Islam. Contohnya apa? Orang-orang non-Islam sekarang itu kalau manggil kafir itu dimarahi sama bodoh. Tidak boleh kita manggil kafir kata. Jadi orang di luar Islam itu mereka malah itu tidak peduli dengan aurat. Sekarang kita lihat, apakah ada aturan di dalam Kristen menutup aurat harus komplit bagi para pengikutnya? Ada enggak? Tidak ada. Di Buddha ada enggak? Tidak ada. Yang penting sopan. Kita di Islam, di syariat diatur bahwasanya menutup aurat itu wajib. Menutup aurat itu wajib, bukan lagi sebagai norma, bukan lagi sebagai akhlak, tapi wajib. Yang wajib ditutupi, tidak boleh dibuka kecuali kepada yang mahram. Itu dalam aturan. Sekarang kasus-kasus di luar sana banyak banget. Di luar agama Islam banyak terjadi pelecehan seksual dan lain-lain. Itu baru dari segi Allah. Dari segi makanan banyak. Kemarin dalam isu pertama tentang coro atau corona disebutkan bahwasanya penyakit ini dari mana? Cina. Apa itu awalnya? Lawong, tikus, babi, dan lain-lain dimakan, dan akhirnya menyebabkan virus corona. Teori yang munculkan itu menunjukkan sesuatu yang haram yang ditunjukkan oleh Allah dalam syariat Islam. Sudah dikatakan ini haram, ini haram, ini haram. Tapi dalam agama lain disampaikan tidak. Hasilnya apa? Ya seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang paling murni, yang paling bersih, yang paling suci, dan yang paling patut untuk diikuti agar kita selamat fid dunya hatal akhirah. Jadi hati-hati jangan sampai kita jauh-jauh dari Islam. Lebih-lebih ketika kita orang itu ketika sudah lepas dari agama, maka semua lepas. Akhlak lepas, ilmu lepas, Al-Quran lepas, aurat lepas, semua akan dilepas.
Karena apa? Setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan manusia. Hati-hati itu. Dari sini mungkin ada yang mau dibahas. Jadi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tidak hati-hati dalam bersikap tentang agama. Jangan mengatakan agama samawi itu sama semuanya. Tidak sama. Mereka menyembah, katanya mereka percaya sama Allah, sedangkan Islam itu hanya satu Tuhannya. Islam hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di agama Nasrani apa? Ada berapa Tuhannya? 3. Di Yahudi sama, mereka sama-sama yang menyembah api di Majusi. Nasoro, Yahudi wan Majusi, menyembah api, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ini tidak sama dengan Islam. Nabi Musa menyembah siapa? Allah. Buktinya apa? Nabi Musa pernah ingin ketemu sama Allah, hasilnya tidak diizinkan oleh Allah. Akhirnya Nabi Musa mendapat gelar apa? Kalimullah, karena bisa berbicara langsung kepada Allah. Nabi Isa itu adalah nabi yang satu-satunya nabi di situ terlahir tanpa bapak. Kalau bukan kekuasaan Allah, dari mana lagi? Nabi Ibrahim satu-satunya nabi yang di situ membangun Ka'bah, terus di situ dia mendapatkan ujian dari Allah, yang dia itu harus dibakar oleh Raja Namrud. Dibakar tapi apinya dingin. Mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sama kalau kita katakan bahwasanya ini adalah agama Nabi Ibrahim, kita sama-sama agamanya Nabi Ibrahim. Bahkan Nasrani mengatakan ini adalah Nabi Ibrahim itu mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa. Salah. Tidak. Ya. Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW membawa Islam semuanya. Itu disampaikan kepada umatnya. Itu semoga bermanfaat. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana darabna bi'ana darabna wa alana asrafna alana asrafna wa tum alaina tawbah tagsili kulli haba wa sullana umrati wa amini ra'ati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril hilali فكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا من باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل صلاة وسلام ربي عليه حتى وآله وصحبه عدد دس صحبه فالحمد